Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu. Saya Siti Musarofah, Angka Ekanastiti dari SDN 2 Nambangrejo, CGP Angkatan 7, Kabupaten Ponorogo. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.1 penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Latar belakang dari permasalahan ini adalah dunia anak adalah dunia bermain dan mereka bereksplorasi dan berkreasi sesuai dengan kodratnya untuk mencapai kebahagiaannya. Berdasarkan hal tersebut, peran kita sebagai pendidik adalah sebagai fasilitator yang mana mampu mengarahkan perkembangan peserta didik ke arah positif. Karena dunia anak adalah dunia bermain, maka kita sebagai pendidik harus mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan seperti saat mereka bermain. Sebisa mungkin kita bentuk karakter positif anak dan tak lupa menggali karakter peserta didik serta bebas merdeka namun tetap memiliki toleransi. Perasaan yang selama ini saya rasakan selama melaksanakan perubahan yang ada di kelas adalah saya merasa bersyukur sekali diberikan kesempatan untuk belajar di pendidikan guru penggerak ini. Karena setelah mempelajari modul 1.1, saya dapat melakukan perubahan pembelajaran di kelas saya yang sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara. Saya merasa senang karena anak-anak lebih antusias dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Dari sinilah saya termotivasi untuk melakukan perubahan pembelajaran, mulai dari membuat ruangan kelas menjadi suasana yang menyenangkan dengan adanya pajangan-pajangan yang lebih menarik, sehingga anak merasa senang dan nyaman berada di dalam kelas. Selain itu juga banyak kegiatan di luar kelas yang kita adakan sehingga anak-anak bisa lebih antusias dalam pembelajaran. Melakukan pembiasaan yang positif yang mana dapat membentuk karakter siswa yang lebih percaya diri dan mampu berkolaborasi dengan teman yang lain. Ide atau gagasan yang sering muncul sepanjang saya melakukan perubahan adalah: 1. Menyusun rencana pembelajaran yang berpihak pada murid. Hal ini harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing peserta didik. Yang kedua yaitu merancang pembelajaran dengan metode dan media yang asik, kreatif, dan menyenangkan. Hal ini dilakukan agar siswa bisa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, bisa mengemukakan pendapat mereka dengan percaya diri. Yang ketiga yaitu mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik. Tugas kita sebagai seorang guru adalah memberikan bimbingan dan memberikan tuntunan kepada peserta didik untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Yang keempat, menggunakan berbagai sumber belajar untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Sumber belajar di sini tidak hanya berpusat pada guru saja, namun kita bisa menggunakan sumber belajar lain. Kita bisa memanfaatkan teknologi, internet, dan juga alam di sekitar kita. Yang kelima yaitu melaksanakan asas Trikon. Asas Trikon sudah kita ketahui bahwasanya ada 3, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa tutwuri handayani. Nah, kita sebagai guru harus bisa menerapkan itu pada peserta didik. Yang keenam adalah menumbuhkan budaya positif dan nilai-nilai budi pekerti dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dan pengalaman praktik baik yang selama ini sudah saya lakukan adalah membimbing siswa melaksanakan pembiasaan 5S dan pembiasaan sholat dan hafalan surat-surat pendek. Yang kedua, membimbing siswa agar aktif dalam pembelajaran dan berkolaborasi dengan temannya. Yang ketiga,
membimbing siswa agar aktif dalam pengembangan minat dan bakat. Yang keempat, merancang media pembelajaran yang menarik. Yang kelima adalah menerapkan pembelajaran yang asik dan menyenangkan. Aksi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya laksanakan di sekolah yang pertama adalah perencanaan, di mana saya berkonsultasi dengan rekan sejawat tentang persiapan perencanaan pembelajaran. Di sini kita membicarakan apa saja program-program yang akan kita terapkan pada siswa. Penerapan pembiasaan sholat berjamaah dan hafalan surat-surat pendek di sekolah kami ini bertujuan agar peserta didik mempunyai karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penerapan yang kedua yaitu aktif dalam pembelajaran dan berkolaborasi dengan teman. Sebagai pendidik, kita harus bisa menciptakan suasana belajar yang nyaman, aktif, dan menyenangkan. Nah, di sini anak-anak sangat senang sekali ketika kita ajak untuk berkolaborasi dengan teman yang lainnya. Bisa dibentuk sebuah kelompok dalam menyelesaikan suatu tugas. Setelah itu, anak bisa mempresentasikan hasil yang mereka diskusikan bersama kelompok tadi. Tujuannya adalah agar peserta didik bisa percaya diri mengemukakan pendapatnya di hadapan teman-teman yang lainnya. Terciptanya kerukunan dan kerjasama antar peserta didik. Penerapan yang ketiga yang sudah saya laksanakan adalah aktif dalam pengembangan minat bakat siswa. Sudah kita ketahui bahwasanya setiap peserta didik mempunyai potensi sendiri-sendiri. Di sini kita sebagai guru dituntut untuk bisa mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Yang sudah saya lakukan selama ini adalah membimbing mereka di berbagai kegiatan seperti menyanyi, mendongeng, puisi, geguritan, pidato, dan yang lainnya. Nah, alhamdulillah di event-event lomba yang kami daftarkan, mereka bisa menjuarai di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. Yang ketiga adalah merancang media ajar yang menarik. Bagi seorang guru, penting untuk memahami anak didiknya sehingga dapat memberikan pelajaran dengan tepat. Nah, begitu juga dengan anak SD. Media pembelajaran untuk siswa SD harus dikonsep menjadi lebih menyenangkan dan aplikatif. Karena anak SD itu dunianya adalah dunia bermain. Nah, kalau kita sebagai guru hanya menggunakan metode ceramah saja, akan terasa monoton dan membosankan sekali bagi anak didik kita. Nah, maka dari itu, kita perlu merancang sebuah media yang menarik buat siswa. Apa saja contoh dari media-media yang bisa kita gunakan? Kita bisa menggunakan media video, media gambar, media peta atau global. Kita juga bisa membuat media sendiri, yaitu seperti membuat pop-up, bisa membuat labbook, dengan ular tangga juga. Nah, kita sesuaikan dengan tema-tema yang
mau kita ajarkan kepada siswa. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh media pembelajaran yang sudah saya buat. Hola, ¿cómo tal? Dale, so nice to meet you. You said we should go and get a room. No, if you wanna turn it on, go get a light bulb. Después hablamos. If you wanna turn it on, go get a lighter. Después bailamos. Oh, un, dos, tres, un, dos, tres. Si te doy un beso ya estás a mis pies. Dime un, dos, tres. Yang keempat adalah penerapan pembelajaran yang asik dan menyenangkan. Dikatakan pembelajaran yang menyenangkan adalah di mana peserta didik bisa nyaman, bisa merasa senang selama proses belajar, dan mereka mempunyai kesan yang baik pada saat mereka belajar sehingga tujuan pembelajaran bisa dicapai secara maksimal. Pembelajaran bisa dilaksanakan di dalam kelas maupun di luar kelas. Pembelajaran yang dilakukan di luar kelas bisa memanfaatkan sumber belajar yang ada di luar kelas. Nah, di sini saya menyelipkan beberapa permainan saat pembelajaran di luar kelas agar anak-anak itu tidak bosan dan mereka juga antusias dan bersemangat dalam belajar. Contohnya adalah pada video di bawah ini. Udah siap? Semuanya siap? Siap. Nah, sekarang Bu Eka hitung sampai 3, baru nanti setelah hitungan ketiga dilempar. Usahakan tidak mengambil punyanya sendiri. 1, 2, 3. Setelah selesai, setelah dapat, ambil buku kalian, cari tempat untuk mengerjakan. Ku ingin sekolah, ku ingin sekolah, ingin pintar, punya banyak teman. Ku ingin sekolah, ku ingin sekolah, demi mengejar cita-cita. Di sekolah tempatku bertanya dan guru menjawab, kita pun belajar di sekolah. Berikut ini adalah testimoni dari rekan sejawat saya dan beberapa siswa yang ada di sekolah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan sedikit gambaran tentang Ibu Eka. Ibu Eka adalah sosok guru yang berkompeten dan patut dijadikan teladan baik oleh murid maupun oleh rekan sekerja. Beliau memiliki kemampuan bekerja sama, memiliki kemampuan berkolaborasi dengan rekan kerja yang sangat baik. Beliau juga memiliki tanggung jawab serta dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaannya. Hal ini dapat dibuktikan melalui prestasi yang telah diraih oleh Bu Eka sendiri maupun oleh anak didik yang telah dibinanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pristin. Sosok Bu Eka itu sangat menyenangkan. Orangnya bersahabat, asyik, dan humoris. Bu Eka selalu menjadi motivasi saya menjadi tauladan dalam hal apa saja. Dari beliau saya belajar banyak hal. Saya menjadi lebih percaya diri dan mampu menjadi siswa yang berprestasi. Bu Eka membimbing saya di berbagai event, lomba, dan alhamdulillah saya selalu mendapat juara baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bining. Belajar bersama Bu Eka sangat menyenangkan. Orangnya ramah, asyik, dan tidak suka marah-marah. Bu Eka juga memberi motivasi bagi saya agar menjadi lebih percaya diri dan menjadi siswa yang berprestasi. Bu Eka juga membimbing saya di berbagai event lomba dan alhamdulillah saya mendapat juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian aksi nyata yang sudah saya terapkan di SD saya. Semoga ke depan menjadi lebih maju dan banyak program yang inovatif yang diterapkan sehingga terwujud merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.